Selamat pagi. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas pagi Anda yang luar biasa sibuk ini, yuk kita ambil napas sejenak. Gini, saya tahu banget Anda udah bekerja keras banget setiap harinya. Anda udah memeras keringat, mikir keras, dan selalu ngasih yang terbaik kan. Tapi pernah nggak sih Anda ngerasa kayak capek banget secara mental? Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebahas tema belajar hadir dan melepaskan dengan satu judul yang pas banget, hidupmu tidak naik karena kamu tidak melepaskan. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa udah berusaha mati-matian ngasih segalanya buat kerjaan atau keluarga, tapi kok hidup rasanya kayak jalan di tempat aja, mandek gitu? Sering banget kan pas kita lagi kejebak macet pagi-pagi atau sekedar lagi ngadu kopi, tiba-tiba kerasa ada sesuatu yang nahan langkah kita. Semacam beban emosional tak kasat mata yang terus gelayutan. Kebetulan banget nih, hari ini bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus. Jadi saya mau ngucapin selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus buat Anda yang merayakan. Nah yang menarik nih kalau kita pinjam konsep spiritual tentang kenaikan ini, maknanya itu relevan banget loh sama kebutuhan psikologis kita sehari-hari. Buat bisa benar-benar naik dari kemandekan hidup, kita mutlak butuh yang namanya kenaikan mental, supaya kita bisa ngelepasin diri dari beban-beban yang terus mengikat kita. Persis kayak kenaikan secara spiritual tadi, sains juga ngebuktiin kalau pikiran kita ini butuh banget yang namanya elevasi psikologis. Apa sih itu? Simpelnya, ini tuh proses kita naik ke tingkat kesejahteraan dan kebebasan bergerak yang lebih tinggi. Terus gimana dong caranya? Ya kita harus mulai ngelepasin keterikatan atau fiksasi mental kita, entah itu pada masa lalu atau pada hasil-hasil tertentu yang selalu kita harapin. Konsep ini tuh digambarin dengan sangat brilian di berbagai literatur lewat filosofi balon udara psikologis. Coba deh bayangin diri Anda sekarang sebagai sebuah balon udara yang besar, yang indah banget. Logikanya nih supaya balon itu bisa terbang tinggi nembus awan, dia mutlak harus ngebuang kantong-kantong pasir yang berat itu ke bawah kan? Selama kantong-kantong pasir itu masih gantung di sana, wah sekeras apapun apinya dipanasin, sekuat apapun Anda usaha, balon itu nggak akan pernah bisa naik, nggak bakalan. Jadi, mari kita kenali bareng-bareng apa aja sih kantong pasir psikologis kita ini. Pertama, ketakutan akan kegagalan. Terus, ada kebutuhan kaku buat terus mengontrol segalanya. Ada juga penyesalan di masa lalu, dan pastinya, ekspektasi yang membelenggu, baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Coba deh renungkan pelan-pelan. Dari semua beban ini, mana sih yang secara nggak sadar lagi Anda pikul bagi ini? Soalnya, inilah jangkar-jangkar tak kasat mata yang nahan laju karir dan kebahagiaan Anda selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 1 ya. Kita bakal bahas sains di balik proses melepaskan ini. Anda mungkin mikir, emangnya kenapa sih nahan beban ini bisa ngerusak fokus dan produktivitas harian kita secara diam-diam? Jawabannya itu ada di terapi penerimaan dan komitmen. Di dunia psikologi ada yang namanya fleksibilitas psikologis dan infleksibilitas psikologis. Fleksibilitas itu ibarat keluasan kita buat tetap ngelakuin hal-hal yang sesuai nilai-nilai kita, walaupun kita lagi ngerasain emosi yang nggak enak. Kita sadar emosinya ada, tapi kita tetap jalan terus. Nah, kebalikannya, infleksibilitas itu muncul pas kita secara kaku nolak atau ngehindarin perasaan buruk tadi. Sains sudah ngebuktiin loh, keluasan inilah yang bikin kita maju, sementara kekakuan itu justru bakal bikin kita terjebak dalam stres. Riset juga nemuin sesuatu yang menarik. Saat kita jadiin kegagalan masa lalu sebagai bagian dari identitas diri kita, itu efeknya sama persis kayak kita lagi nenteng satu batu bata yang super berat kemanapun kita pergi. Bayangin aja beratnya. Pemikiran yang terus diulang-ulang atau ruminasi tentang masa lalu ini nggak cuma nguras energi emosional kita aja, tapi secara harfiah, itu benar-benar ngeganggu fungsi otak kita dalam mecahin masalah sehari-hari. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyatanya. Ini tuh kisah yang luar biasa banget dari mantan juara dunia UFC, George St. Pierre. Jadi setelah dia ngalamin kekalahan yang benar-benar di luar dugaan, dia sempat terjebak dalam krisis mental yang parah dan rasa malu yang luar biasa. Terus, apa yang dia lakuin? Dia ambil sebuah batu bata, nulis rasa malunya di situ dan dia lempar batu bata itu ke sungai. Ini adalah tindakan fisik yang secara simbolis ngelepasin beban masa lalunya. Dan luar biasanya, hal itu bikin dia bisa kembali fokus ke masa sekarang dan akhirnya berhasil naik lagi ke puncak karir. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2, ikhlas. Ini dia nih kekuatan resiliensi kita yang sebenarnya. Nah, sekarang yuk kita tarik konsep ini ke budaya kita sendiri. Penulis Retno Ladieta pernah nekenin sesuatu yang penting banget. Katanya, ikhlas itu bukan sekedar pasrah nerima nasib sambil diem aja. Bukan gitu. Ikhlas itu justru tindakan aktif buat ngubah pola pikir kita ngadepin tantangan. Kalau kita bisa ngegugurin ego dan trauma masa lalu lewat sikap ikhlas ini, energinya itu luar biasa besar.
Buktinya, ada sebuah studi pada para wanita karir yang jadi orang tua tunggal di Indonesia. Buat mereka, sikap ikhlas ini sangat ngebantu ngelepasin trauma dan bikin mereka ngelihat kesulitan sebagai peluang untuk mandiri, tanpa harus pusing sama omongan atau ekspektasi orang lain. Kalau kita bandingin ya, budaya barat itu emang cenderung ngeliat proses melepaskan ini sebagai alat untuk otonomi pribadi dan ningkatin efisiensi kerja. Jadi fokusnya lebih ke dalam diri sendiri. Nah, kalau di Indonesia, proses melepaskan atau ikhlas ini sering banget berkaitan erat sama harmoni sosial dan ketenangan spiritual. Kita tuh selalu berusaha nyimbangin antara kedamaian pribadi sama ekspektasi keluarga. Pendekatannya mungkin beda ya, tapi tujuannya tetap sama kok, ngangkat dan ngebuang beban mental yang ngeberatin kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, 4 langkah praktis. Gimana caranya melepaskan beban kita hari ini juga? Jadi, buat Anda yang mungkin lagi sibuk-sibuknya pagi ini, tenang aja. Ini dia peta jalannya buat motong kantong pasir dari balon udara Anda. Ada 4 langkah nih. 1. Pelabelan pikiran. 2. Penerimaan radikal. 3. Simbolisasi fisik. Dan yang terakhir, membingkai ulang warisan. Yuk kita bedah dan aplikasikan bareng-bareng sekarang. Kita mulai dari langkah pertama, pelabelan pikiran. Gini, kalau tiba-tiba pikiran buruk datang, daripada Anda ngomong ke diri sendiri, tuh aku gagal nih, coba deh ubah sedikit kalimatnya di kepala Anda jadi, aku lagi punya pikiran kalau aku ini gagal. Kelihatan kan bedanya? Penambahan kata ini aja, secara instan, nyiptain jarak psikologis loh. Dan ini bukan sekedar main-main kata ya. Secara biologis, cara ini langsung aktifin bagian logis di otak Anda dan ngebantu banget nenangin pusat kepanikan di sana. Ingat, pikiran itu cuma kejadian sementara yang numpang lewat aja, bukan mendefinisikan siapa diri Anda sebenarnya. Terus, langkah kedua, penerimaan radikal. Coba resapi prinsip ini pelan-pelan ya. Situasinya emang kayak gini sekarang, dan aku nggak harus menyukainya untuk bisa ngelepasinnya. Beneran deh, nerima realitas secara radikal tanpa kita sibuk ngehakimi keadaannya, itu adalah cara paling ngebut buat nurunin beban emosi Anda. Kita cukup terima aja kalau kejadiannya itu emang udah lewat, udah terjadi. Dan dari titik penerimaan itulah, kita baru bisa benar-benar melangkah maju. Nah, untuk 2 langkah terakhir, simbolisasi fisik dan membingkai ulang warisan. Masih ingat cerita batu bata juara UFC tadi kan? Anda juga bisa lakuin hal yang mirip. Tulis aja rasa marah atau beban Anda di secarik kertas, terus sobek-sobek deh sampai hancur dan buang. Kenapa? Karena otak kita tuh kadang butuh penutupan atau closure secara fisik. Setelah itu, kita masuk ke membingkai ulang warisan. Berhenti ngelihat sikap melepaskan kendali di kerjaan itu sebagai sebuah kekalahan. Jangan, mending lihat itu sebagai cara kita untuk memberdayakan orang lain. Ini persis banget loh sama yang dilakuin Howard Schultz waktu dia rela ngelepasin sistem lama di Starbucks buat ngeriset budaya perusahaannya menuju kesuksesan yang jauh lebih besar. Sekarang, pas kita udah hampir di penghujung penjelasan kali ini, saya pengen Anda merenungkan satu pertanyaan dari riset ini. Pertanyaan ini cukup provokatif, tapi kuat banget. Coba tanya ke diri sendiri pagi ini. Apakah selama ini Anda nggak naik karena Anda ngerasa kurang berusaha? Atau mungkinkah semata-mata karena Anda masih genggam erat terlalu banyak hal yang sebetulnya udah harus Anda lepaskan? Jadi kawan-kawan yang luar biasa, yuk kita ubah energi kita pagi ini. Lepasin beban berat itu sekarang juga. Buang jauh-jauh deh kantong pasir kecemasan Anda, potong tali ekspektasi masa lalu yang cuma nahan langkah hebat Anda ke depan. Kasih izin buat diri Anda sendiri untuk berekspansi, untuk terbang tinggi nembus awan-awan itu. Sekarang, tarik napas yang panjang, tersenyum yang lebar, dan sambutlah hari ini dengan hati yang super ringan, bahagia, dan penuh energi positif. Anda udah bekerja luar biasa keras, dan sekarang, ini saatnya Anda terbang. Selamat menjalani hari yang menakjubkan ya.